Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk doanya, Ibu Guru akan pimpin langsung. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak. Seperti biasa, silakan kalian siapkan buku tulis, alat tulis, dan juga buku tema 1 ya. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai muatan pelajaran matematika dan muatan pelajaran PPKN. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Kita akan belajar mengenai menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain dan juga menyebutkan pengamalan sila kelima di tempat bermain ya. Nah, apakah ada yang tahu bunyi dari sila keempat? Ya, benar sekali ya. Bunyi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini mengajarkan kita jika misalnya setiap kita ada masalah, sebaiknya kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Nah, apakah ada yang tahu apa pengertian dari musyawarah? Nah, jika belum tahu, Ibu Guru akan menjelaskan pengertian dari musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau disebut juga mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan banyak ya. Nah, adapun contoh dari musyawarah di lingkungan sekolah misalnya yaitu pemilihan ketua kelas. Pasti kita sering bermusyawarah ya untuk menghasilkan suatu jalan keluar. Misalnya kita pemilihan ketua kelas untuk mendapatkan siapa yang menjadi ketua kelas seperti itu. Nah, misalnya di tempat bermain, kita misalnya mau bermain sepak bola. Jadi kita juga harus melakukan musyawarah agar terbentuk dua tim, misalnya tim A dan tim B seperti itu. Dan di dalam tim itu kita pasti akan melakukan musyawarah lagi, yaitu pemilihan ketua tim agar kita mempunyai ketua tim agar permainan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, misalnya ketika kita bermusyawarah, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus menghargai juga pendapat orang lain dan harus menerima misalnya pendapat kita itu ditolak, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kita tidak boleh marah seperti itu. Nah, setelah misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita tidak boleh marah, kita tidak boleh memukul orang lain seperti itu. Kita harus menerimanya dengan ikhlas. Begitu ya anak-anak. Nah, ini contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila ya. Ini yang seperti tadi Ibu Guru bilang, ini ada anak-anak yang sedang bermain sepak bola seperti itu. Dia mau bermain bola ya. Dia mau bermain bola. Lalu di sini sudah ada pembagian timnya, tim A dan tim B seperti itu. Ini sebagai jurinya, dia mengawasi jalannya permainan agar tidak terjadi perselisihan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengamalan sila kelima di tempat bermain. Nah,
Apakah ada yang tahu bunyi dari sila kelima? Ya, betul sekali ya. Bunyi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari bunyinya saja kita sudah mengetahui pengamalan dari sila kelima. Kita harus bisa bersifat adil. Dimanapun kita bisa bersifat adil. Misalnya, pokoknya sila kelima dan sila keempat ini saling berkaitan ya. Nah, dalam musyawarah itu kita juga harus bersikap adil, tidak berpihak kepada siapapun seperti itu. Dan dalam pemilihan ketua kelompok kita tidak boleh tidak bersikap adil ya. Kita harus bersikap adil dan tidak memilih-milih teman seperti itu. Nah, sila kelima ini biasanya diterapkan di lingkungan masyarakat ya. Misalnya kita pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT, kita harus bersikap adil seperti itu. Tidak berpihak kepada satu orang. Nah, misalnya di tempat bermain, kita membawa makanan, kita harus saling berbagi. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Misalnya, kita suka dengan si A, kita hanya memberikan si A saja, tidak boleh seperti itu ya. Kalau kita sedang bermain dan kita membawa bekal lebih, kita harus berbagi kepada semua teman. Kita tidak boleh memilih-milih teman seperti itu. Misalnya suka sama si A aja, kita berikan kepada si A saja, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus berbagi ke teman-teman kita yang lain juga seperti itu. Nah, ini dia contoh dari pengamalan sila kelima ya. Ini anak-anaknya sedang berbagi makanan. Nah, dia berbagi makanan secara adil ya. Ini merupakan penerapan dari sila kelima Pancasila seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan kalian latihan soal ya. Coba kalian buka buku tema satunya halaman 91. Nah, tugas yang pertama yaitu perhatikan gambar yang ada pada halaman 91. Kemudian kalian hubungkan gambar yang mana yang cocok dengan pengamalan sila kelima ataupun gambar yang mana yang berhubungan dengan pengamalan sila keempat seperti itu ya. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu di kolomnya ini atau di tabelnya ini kan ada 5 kolom. Anak-anak cukup membuat 3 contoh saja dari pengamalan sila keempat dan 3 contoh pengamalan sila kelima di tempat bermain ya. Nah, kalian langsung saja buatnya itu di buku temanya. Lalu kalian jangan lupa isikan tanggal di atas ya. Kalian isikan tanggal hari ini dan hasilnya kalian bisa foto dan kalian kirim ke Google Classroom. Nah, sekian tugas PPKN. Semoga kalian mengerti ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Kemarin kita sudah belajar mengenai mengurutkan bilangan ya. Dan kalian sudah pintar-pintar sekali semua. Sudah pada benar ya. Cara mengurutkan bilangan itu kalian sudah benar. Nah, sekarang kita akan belajar kembali mengenai mengurutkan bilangan juga ya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 434, 461 dan bilangan 353. Mulai dari yang terbesar, urutkan angka pada nilai tempat yang sama. Misalnya, urutkan mulai dari angka ratusannya, kemudian angka puluhannya, lalu angka satuannya. Nah, ini ada 3 bilangan ya. Dan ada nilai tempatnya. Ada nilai tempat ratusan, nilai tempat puluhan, dan nilai tempat
satuan. Nah, dari ketiga bilangan ini, kita lihat nilai tempat ratusannya. Yang mana yang terbesar? Ya, betul sekali ya. Ada 2 yang terbesar. Kita lingkari ya. 4. Ya, 4 yang terbesar ya. Selanjutnya, kita lihat puluhannya. Yang terbesar yaitu 6. Kita tulis di sini 6. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Yang terbesar dari ketiga bilangan ini, nilai satuannya yang terbesar yaitu 4. Kita tulis di sini 4. Nah, jadi misalnya kan urutkan angkanya itu kan sudah kita urutkan. Nah, tadi nilai ratusannya kan ada 2 yang terbesar. Jadi sekarang kita bandingkan nilai angka ratusan pada bilangan 434 dan pada bilangan 461, angka ratusannya itu sama. Nah, sekarang coba kita bandingkan puluhannya. Nah, yang mana yang lebih besar ya? 434 atau 461? Kita lihat puluhannya. Ya, betul sekali ya. Yang terbesar yaitu 6, atau kita baca itu biasanya 60. Nah, setelah dibandingkan, angka 6 lebih besar dari angka 3, maka 461 lebih besar dari 434. Nah, sekarang kita urutkan mulai dari yang terbesar. Nah, yang terbesar ini ya, 461, 434, dan yang terakhir yaitu 353. Nah, itu yang dari yang terbesar ya anak-anak. Sekarang coba kalian urutkan mulai yang terkecil. Tadi kita sudah lihat kan? Nah, sekarang kita lihat nilai ratusannya yang terkecil. Ya, ini ya 3 ya nilai ratusan yang terkecil. Nah, kita tulis di sini. Karena tiganya itu ada 1, kita tulis di sini 353. Nah, urutan angka yang terkecil antara 434 dan 461, karena kita lihat dari puluhannya, yang terkecil itu yaitu puluhan ini ya, 30-nya ini ya. Jadi, angka selanjutnya yang terkecil yaitu bilangan 434. Dan selanjutnya itu 461. Nah, sekian contoh dari Ibu. Nah, sekarang agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian mengerti, sekarang coba kerjakan latihan soal ini ya. Kalian buat di buku latihannya. Lalu kalian beri judul latihan matematika dan juga berikan tanggal di buku latihan matematikanya ya. Lalu hasilnya kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Nah, baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya. Akhir kata, Ibu tutup dengan Parama Santi ya semuanya. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi anak-anak.